Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Hari ini kita akan membahas tentang rekonstruksi mata kuliah. Ya, mengapa rekonstruksi mata kuliah itu penting, terutama buat para pengajar ya. Nah, mengapa diperlukan? Mengapa rekonstruksi mata kuliah itu diperlukan? Peningkatan yang pertama untuk peningkatan kualitas perkuliahan ya. Yang kedua, tuntutan perkembangan ilmu pengetahuan. Yang ketiga, adanya perubahan kebijakan dalam bidang pendidikan, dan yang keempat, adanya pendekatan atau paradigma baru di dalam pendidikan interdisipliner ya, antar ilmu pengetahuan. Nah, selanjutnya bagaimanakah prosedur rekonstruksi mata kuliah? Nah, yang pertama, sebelumnya itu akan ada evaluasi. Evaluasi itu terhadap berbagai aspek mata kuliah untuk dijadikan sebagai bahan rekonstruksi mata kuliah yang akan dihasilkan daripada berdasarkan dari hasil evaluasi. Nah, apa sajakah yang menjadi objek evaluasi? Itu yang menjadi sasaran pertama atau sasaran utama adalah yang pertama mahasiswa. Nah, setelah itu dosen, sarana perkuliahan, kurikulum, dan materi perkuliahan. Nah, semua ini untuk sasaran utama objek evaluasi kenapa terhadap mahasiswa, dosen, sarana perkuliahan, kurikulum, dan materi perkuliahan, karena itu adalah dasar-dasar daripada apa yang menjadi output dari perkuliahan. Nah, yang kedua, sasaran kedua adalah proses. Proses yang pertama, di dalam proses ada strategi perkuliahan. Strategi perkuliahan terkait strategi apa saja yang dilakukan oleh para pengajar atau dosen untuk memenuhi standar perkuliahan. Nah, yang kedua, penggunaan media pembelajaran. Penggunaan media pembelajaran juga akan sangat berhubungan dengan evaluasi dari proses pembelajaran itu sendiri. Yang ketiga, cara mengajar dosen. Cara mengajar dosen terkait dengan bagaimana dosen itu akan melakukan pendekatan kepada setiap mahasiswa atau setiap kelas yang dosen itu akan ajarkan. Nah, yang keempat, ada cara belajar mahasiswa. Terkait dengan cara belajar mahasiswa dalam proses evaluasi pembelajaran, maka akan terdapat daripada cara belajar mahasiswa itu sendiri untuk memenuhi dari capaian pembelajaran di kelas. Nah, yang ketiga itu adalah output. Yang terkait dengan evaluasi untuk rekonstruksi mata kuliah ada output ya. Output itu terbagi atas 3. Yang pertama, hasil belajar mahasiswa. Hasil belajar mahasiswa akan terkait dengan nilai-nilai mahasiswa di setiap mata kuliah. Yang kedua, senang belajar. Nah, yang kedua ini terkait dengan psikologis mahasiswa. Yang ketiga, ada percaya diri dalam belajar, juga terkait dengan bagaimana mahasiswa itu melakukan atau kepercayaan diri mahasiswa terhadap dalam proses belajar. Nah, yang keempat, evaluasi terhadap dosen. Nah, ini ternyata ada pembahasan tersendiri untuk evaluasi terhadap dosen. Ya, untuk evaluasi terhadap dosen kita butuh memperoleh informasi. Yang pertama, apakah dosen mengajar dengan efektif? Nah, yang kedua, bagaimana persiapan yang dilakukan oleh dosen? Yang ketiga, bagaimana penguasaan terhadap materi? Yang keempat, akurasi atau ketepatan materi. Yang kelima, kemutahiran materi.
Yang keenam, apa metode dan media pembelajaran yang digunakan. Yang ketujuh, bagaimana sistem penilaian hasil belajar yang digunakan dan sejauh mana tingkat keberhasilannya. Nah, untuk tingkat perubahan itu ada modifikasi dan rekonstruksi. Untuk modifikasi terbatas pada aspek-aspek mata kuliah dan perkuliahan tertentu yang boleh dimodifikasi. Nah, sedangkan untuk rekonstruksi itu biasanya perubahan menyeluruh secara sistemik. Nah, tahapan rekonstruksi mata kuliah. Yang pertama, konsep pertama melakukan evaluasi program pembelajaran pada mata kuliah yang diampu. Konsep yang kedua, melakukan analisis terhadap informasi yang diperoleh dari evaluasi. Kemudian, tentukan tindak lanjut untuk perbaikan mata kuliah. Selanjutnya, melakukan rekonstruksi terhadap mata kuliah yang sudah dievaluasi berdasarkan tahapan berikut. Yaitu, dalam melakukan rekonstruksi terhadap mata kuliah yang sudah dievaluasi berdasarkan tahapan berikut, menentukan capaian pembelajaran mata kuliah, menentukan sub-sub CPMK, menyusun materi perkuliahan, menentukan strategi instruksional, menentukan cara penilaian hasil belajar. Nah, bagaimanakah merumuskan capaian pembelajaran? Merumuskan capaian pembelajaran terhadap kompetensi yang akan dicapai mahasiswa, dosen, dan pengguna hasil pembelajaran. Untuk capaian pembelajaran, target yang akan dicapai dari satu kegiatan pembelajaran yaitu berdasarkan capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK, yaitu kompetensi atau kemampuan akhir yang akan dicapai mahasiswa setelah mengikuti pembelajaran dalam rentang waktu tertentu atau 1 semester. Ya, 4-6 bulan. Nah, untuk sub CPMK, rumusan kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahapan pembelajaran yang bersifat spesifik dan dapat diukur ya. Nah, selanjutnya ada untuk rekonstruksi mata kuliah akan terhubung dengan taksonomi Bloom tahun 1956. Untuk kompetensi pembelajaran itu mencakup ada 3 aspek, yaitu kognitif, afektif, dan psikomotor. Nah, untuk aspek kognitif sendiri, itu mencakup di dalamnya pengetahuan, pemahaman, penerapan, analisis, dan evaluasi. Untuk aspek afektif, nah ini contoh ada satu mata kuliah agama dan Pancasila ya. Ini yang pertama itu untuk aspek pengetahuan, 2 pengenalan, 3 pemberian respon, 4 penghargaan nilai-nilai, 5 pengorganisasian, dan 6 pengalaman. Untuk aspek psikomotorik, contohnya mata kuliah di olahraga. Ini DEF 1967 memiliki beberapa indikator yang mencakup aspek keterampilan, yaitu yang pertama peniruan, yang kedua penggunaan, yang ketiga ketepatan, yang keempat perangkaian, dan yang kelima naturalisasi. Nah, bagaimanakah integrasi dalam mencapai tujuan pembelajaran? Setiap aspek bukan hal yang saling berpisah, melainkan adalah saling melengkapi antar satu aspek dengan yang lainnya. Nah, kriteria rumusan CPL yang dibebankan ke CPMK dan sub CPMK. 1. CPMK merupakan CPL yang ditetapkan ke mata kuliah. Yang kedua, terdiri dari sejumlah sub CPMK atau kemampuan akhir tiap pembelajaran.
Yang ketiga, menggunakan kata kerja operasional atau KKO berdasarkan taksonomi Bloom. Yang keempat, hasil dapat diukur dan diamati dengan menggunakan lembar hasil evaluasi belajar. Nih, ada contoh rumusan capaian pembelajaran mata kuliah. Ini contohnya untuk mata kuliah metodologi penelitian. Nah, sub CPMK 1, misalnya mahasiswa mampu menjelaskan prinsip dan etika dalam penelitian. Nah, ini akan tertuang dalam RPS, satu bentuk RPS ya, yang di dalamnya terdiri dari beberapa CPMK. Nah, sub CPMK 2, misalnya mahasiswa mampu merumuskan masalah dan menyusun hipotesis penelitian. Yang ketiga, sub CPMK 3, mahasiswa mampu menjelaskan berbagai metode penelitian. Sub CPMK 4, mahasiswa mampu mengumpulkan, mengolah data, dan menginterpretasi hasil secara logis dan sistematis. Nah, sub CPMK 5, mahasiswa mampu menyusun proposal penelitian dan mempresentasikannya. Nah, ini salah satu contoh rumusan dari capaian pembelajaran mata kuliah. Nah, analisis capaian pembelajaran. Bagaimanakah analisis capaian pembelajaran? Yaitu menjabarkan capaian pembelajaran mata kuliah menjadi sub capaian pembelajaran dan selanjutnya menentukan bentuk keterkaitan antar sub CPMK yang ada dan menyusun peta kompetensi satu mata pelajaran atau satu mata kuliah. Nah, ini ada beberapa contoh bentuk keterkaitan untuk satu capaian pembelajaran ya. Ada berbentuk hierarkis, prosedural, klaster, dan kombinasi. Oke. Slow down sekali. Nah, untuk yang berbentuk hierarkis, itu bisa diartikan keterkaitan yang sifatnya berjenjang dan menuntut adanya prasyarat. Contoh, belajar pembagian harus dimulai dengan belajar perkalian sebagai pelajaran prasyarat atau mata kuliah prasyarat. Nah, banyak ditemui pada mata kuliah eksakta seperti matematika, statistika, fisika, dan kimia. Nah, selanjutnya itu ada bentuk prosedural. Nah, untuk menyusun CPMK akan terkait bisa digambarkan secara prosedural, keterkaitan yang sifatnya berurutan namun untuk mempelajarinya dapat dilakukan secara bebas atau sembarangan. Contoh, belajar menggunakan telepon umum atau melakukan suatu percobaan banyak ditemui pada mata kuliah praktikum ya atau keterampilan. Nah, bentuk yang ketiga itu bentuk klaster. Bentuk klaster itu keterkaitan yang sifatnya kelompok untuk mempelajarinya dapat dilakukan secara bebas. Contoh, belajar tentang provinsi, tentang unggas, atau belajar sejarah. Nah, banyak ditemui pada mata kuliah yang topiknya tidak terkait secara ketat ya. Mata kuliah ini yang terkait dengan ya lebih ke sosial ya. Gitu. Nah, yang terakhir itu tipe atau model kombinasi. Keterkaitan yang sifatnya untuk model kombinasi ini keterkaitan yang sifatnya gabungan antara keterkaitan yang ada. Misalnya, antara 2 keterkaitan atau 3 keterkaitan. Contoh, pada setiap mata kuliah yang memiliki keterkaitan secara kombinasi atau gabungan. Nah, untuk kriteria rumusan CPMK, yaitu berorientasi pada kata kerja operasional atau KKO, yang sudah familiar sering kita dengar ya dengan taksonomi Bloom. Nah, selanjutnya orientasi hasil belajar, terorientasi pada sasaran pembelajaran dan hanya satu kata kerja yang digunakan. Jadi, untuk capaian rumusan CPMK sebaiknya hanya satu kata kerja operasional.
Oke, terima kasih hari ini untuk pembahasan tentang rekonstruksi mata kuliah ya teman-teman. Nah, untuk selanjutnya nanti kita akan ketemu lagi di channel YouTube selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.